Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelumnya saya juga ingin kembali mengingatkan buat teman-teman yang ingin membeli official atau merchandise official Persib Bandung atau yang ingin menambah koleksinya, mangga bisa lihat di link di bawah ini. Kalau di saya sebelah kanan bawah, kalau di layar HP teman-teman semua itu ada di sebelah kiri bawah gitu ya. Nah di situ ada produk-produk official merchandise dari Persib Bandung maupun dari teman-teman lainnya yang membuka UMKM. Teman-teman di situ lengkap ya, ada jersey Persib, ya player issue yang original, lalu ada juga replikanya, ada juga supporter edition, dan juga ada shawl, jaket, kaos kaki, sendal, jam tangan, sampai dengan bawahan gitu ya, atau satu setel jersey Persib lah gitu. Nah ini lengkap teman-teman, dan insya Allah harganya lebih murah. Ini saya kasih bocoran aja gitu ya, kalau diklik langsung beli yaitu insya Allah lebih murah teman-teman, karena ya ada diskon khusus lah yang sudah saya simpan di situ ya kodenya. Nah ini juga untuk menghadapi pekan ke-25 teman-teman, laga away ke Persebaya Surabaya. Persib Bandung tentu dengan peringkat 1 ini mempertahankan dan ya setidaknya bercokol di peringkat 1 klasemen sementara ini. Memang banyak yang dikorbankan gitu ya, bukan hanya dari internal Persib Bandung saja, tapi dari eksternal ini luar biasa gitu ya tekanannya. Dan juga pesaing-pesaing Persib untuk merebut posisi 1 ini ya tidak mudah juga teman-teman. Di antaranya Persebaya besok katanya jika hasilnya negatif menghadapi Persib Bandung, draw apalagi sampai kalah oleh Persib Bandung, maka pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster ini akan resmi langsung dipecat katanya. Jadi tidak ada kata damai lagi lah setelah kemarin sebelumnya Persebaya dipermalukan oleh Dewa United 2-0. Jadi ya Paul Munster dikasih 1 kali kesempatan lagi katanya. Jika menghadapi Persib Bandung gagal menang, maka ya sudah langsung out. Nah ini juga kenapa beberapa klub setelah menghadapi Persib Bandung ini ada kabar buruk gitu ya. Sebelumnya Persija Jakarta juga menghadapi Persib Bandung, itu pelatihnya sudah diancam dikeluarkan juga ya untuk Carlos Pena ini, karena sampai keluar dari 4 besar. Untungnya waktu itu menghadapi Persib dengan angka draw itu masih ada di 4 besar. Kalau langsung keluar dari 4 besar itu kayaknya langsung dipecat juga. Jadi ya alhamdulillah lah, Persib ini memang pantas dibilang king gitu ya, king Persib. Nah ini ya makanya ya, tapi jangan berpuas diri dulu dan tidak boleh sombong. Kita harus tetap fokus laga demi laga gitu ya. Bahkan ya Bojan Hodak sendiri menyatakan bahwa di awal Ramadan ini atau bulan puasa ini atau bulan saum nantinya, yang mana skuad Persib Bandung akan diberikan satu pola latihan yang khusus yang berbeda daripada sebelumnya, karena nanti akan mulai latihan malam hari dan ada beberapa kiat-kiat khusus. Di antaranya jangan tidur larut malam teman-teman. Nah ini satu himbauan yang sudah dibilang katanya ke skuad Persib Bandung, jangan begadang istilahnya mah gitu ya. Jadi ya setelah pulang latihan atau setelah pulang bertanding langsung ya istirahat, tidak boleh bergadang teman-teman. Nah ini yang mana kemarin juga ada pertanyaan dari Bobotoh, Kang ada atau enggak gitu ya untuk pemain Persib yang akumulasi kartu menghadapi Persebaya. Tidak ada teman-teman, semua pemain Persib termasuk Matteo Kocijan itu sudah bisa bermain dan tidak ada yang cedera juga. Iwal siapa kemarin tuh, Dimas Derajat gitu ya, Dimas Derajat baru pemulihan dengan fisioterapis katanya. Jadi yang selain itu semuanya sudah oke, termasuk Nick Kuipers juga sudah oke katanya. Jadi menghadapi Persebaya insya Allah sudah turun dengan full squad teman-teman gitu ya. Ya hasilnya juga kita doakan yang terbaik saja ya, jangan kasihan gitu, karena kalau Persib menang ya ada satu pelatih yang harus
resmi dikorbankan oleh klubnya, yaitu Paul Munster ya, oleh Persebaya. Ya makanya ini pasti seru lah, kalaupun memang nanti hasilnya bagaimana ya kita tetap dukung Persib Bandung saja, karena kan ya hanya berprediksi saja. Kalau prediksi ya imbang lah teman-teman gitu ya, dengan Persebaya juga pasti ini mati-matian, pelatihnya juga mati-matian, pemainnya juga mati-matian, jadi ya ini akan seru teman-teman gitu ya. Nah ini menyangkut apa ya, kegalauan dari manajemen Persib Bandung terhadap Beckham Putra, apakah sudah bisa bermain atau belum menghadapi Persebaya, ini masih ditunggu, termasuk oleh Bojan Hodak sendiri, bahwa katanya ya belum ada ternyata ya untuk keterangan dari banding yang diajukan oleh manajemen Persib Bandung diterima atau tidak menyangkut ya Beckham Putra, karena ya harusnya kan dari kemarin, hari ini maksimal ya hari Kamis lah, atau hari Jumat, atau jangan-jangan 24 jam sebelum laga Persebaya menghadapi Persib Bandung baru keluar lagi hasilnya. Karena untuk yang dari Komdis PSSI saja ini hanya baru ada tanggal 10 sampai tanggal 19 Februari untuk yang apa dari Komdis PSSI itu pelanggaran-pelanggaran apa saja, ke klub mana saja, dan ke pemain siapa saja, itu baru keluarnya dari tanggal 10 sampai 19 Februari kemarin. Nah, tanggal 20 sampai dengan hari ini itu belum ada sanksi dari Komdis yang dipublis gitu ya ke publik. Jadi ya sebetulnya ini kemarin dikemanakan, apakah memang belum keluar atau toh kita kan sudah tahu gitu ya, maksudnya Beckham Putra disanksi sekian, sanksi uang sekian, tapi di media rilis PSSI sendiri tidak ada gitu, baru hanya dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 19 Februari saja, sedangkan di atas tanggal 19 itu belum ada. Jadi ya Komding atau Komite Banding PSSI juga mungkin ini sedang membanding-banding dulu ya, waduh iya kumaha ya, nah, mau dilolosin atau diterima bandingnya gitu ya. Jadi ya kita tunggulah teman-teman. Jadi sampai saat ini belum ada, sekali lagi belum ada hasil dari banding yang diajukan oleh Persib Bandung gitu ya. Namun teman-teman, ini ada kejadian yang lagi-lagi di luar akal sehat gitu ya, yang mana Ferry Paulus, teman-teman, Ferry Paulus ini balik lagi, ya mau nggak mau selalu ada aktor intelektualnya gitu ya, yang mana di RUT PT LIB ini ketika kemarin ditanya seminggu setelah kejadian Persija menghadapi Persib Bandung, begitu ditanya Ferry Paulus ternyata tidak tahu teman-teman. Saya tidak tahu katanya detailnya apa sih sanksi yang diterima oleh Persija Jakarta katanya. Jadi yang saya dengar hanya ada denda finansial dan larangan tanpa penonton gitu ya, tapi detailnya saya nggak tahu. Nah ini agak mulai ngaco atau memang gimana, masa sekelas dirut PT LIB itu tidak tahu apa sanksi untuk Persija Jakarta gitu ya, sedangkan ya sanksi untuk Persib Bandung sebelum dikasih sanksi pun ya Ferry Paulus sudah tahu bahwa katanya ya Persib juga sepertinya akan kena sanksi. Nah ini memang prediksinya selalu tepat gitu ya kalau Ferry Paulus gitu ya, sebelum Persib Bandung terkena sanksi sudah dibilang ya memang akan kena sanksi, dan sebelumnya juga mengatakan musim depan saya sih katanya yakin dan pesimis kalau untuk larangan penonton away dicabut, kayaknya masih berlanjut katanya. Nah ini apakah prediksi itu benar lagi atau gimana? Nah ini seorang Ferry Paulus memang ajaib gitu ya teman-teman, punya prediksi masa depan jadi cenayang lah gitu ya, mohon cek orang Sunda mah dukun gitu ya. Tapi punten ya, bukan ke profesi ini, tapi ya bercanda saja lah, untuk ya setidaknya gimana gitu ngegambarinnya juga saya bingung, untuk kata-kata yang sederhana, kata-kata yang baik nggak ada, tapi setiap pembicaraannya atau perkataannya ini bodor lah gitu ya, atau ya kadang ya nggak masuk di akal sehat saya lah. Ini juga punten bukan ini aja ya, kita nguntit sampai dengan ya komite banding ini mengeluarkan keputusannya lah. Jadi kita harus kawal terus. Jadi mau tidak mau saya juga harus melototin nih apa yang tingkah laku atau gerak-gerik dari
ketum PT LIB maupun dari orang-orang di Komdis atau di Komding gitu ya. Jadi kita jangan lepas sedetik pun teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa terus gitu ya ngasih infonya ke teman-teman. Jadi Bobotoh harus tahu apa yang terjadi gitu. Nah ini juga makanya tidak lepas Wah Haji Umuh kemarin mencak-mencak gitu ya, bilang tidak percaya kok begini amat cara menggembosi Persib Bandung, katanya ini tidak masuk akal lah untuk sanksi Beckham ini yang dari mulai pasalnya aja yang sudah tercantum gitu ya dicetak gitu yang mana sudah fix, itu masa ditambah-tambahin harusnya maksimal 2 pertandingan, lalu ini tiba-tiba 3 pertandingan. Nah, 1 pertandingan lagi itu dibuat oleh siapa gitu, sedangkan pasal 55 sendiri hanya maksimum 2 pertandingan, ini jadi 3 gitu ya. Nah ini ya makanya untuk PT LIB apa ya agak sedikit ya rada aneh lah gitu ya. Jadi manajemen Persib Bandung sekarang memang sedang didinginkan dulu suasananya, lihat dulu katanya hasil banding gimana. Kalau hasil bandingnya mengecewakan, wah ini ya tunggu aja lah teman-teman, ini ada sesuatu yang akan dilakukan oleh manajemen gitu ya. Untuk saat ini kita sabar dulu saja, tunggu dulu saja informasi dari saya teman-teman sebelum ya mencak-mencak juga ya. Tapi kalau udah kepalang kehelmanya mangga wae lah di kolom komentar, asal ya kata-kata binatang itu diganti angka atau gimana caranya, jangan terlalu frontal gitu ya teman-teman, karena takutnya di ban juga untuk komentarnya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.